Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Filatul Khairi Soba sebagai pemateri terakhir dari materi yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya pada mata kuliah telaah materi fikih madrasah. Di sini ada 5 submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu peradilan Islam yang meliputi pengertian fungsi dan hikmah. Kemudian yang kedua ada hakim tentang pengertian syarat-syarat macam-macam, tata cara menentukan hukum dan kedudukan hakim wanita. Yang ketiga yaitu saksi yang meliputi pengertian syarat-syarat saksi yang ditolak, penggugat dan bukti, pengertian dan ketidakhadiran terdakwa. Yang kelima yaitu tergugat dan sumpah yang meliputi pengertian tujuan syarat-syarat pelanggaran dan hikmah. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peradilan Islam. Dalam fikih diistilahkan dengan qadha yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan dan menetapkan. Sedangkan secara terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi di sini peradilan Islam itu merupakan suatu lembaga pemerintahan di mana di sana digunakan untuk menyelesaikan atau menetapkan suatu keputusan dari suatu perkara dengan adil. Nah, di mana di dalam peradilan Islam ini juga terdapat hukum-hukum Islam yang berlaku. Nah, tempat untuk mengadili di sini dinamakan pengadilan, kemudian orang yang mengadili dinamakan hakim atau qadhi, yang untuk hukum yang dijadikan dasar peradilan Islam adalah hukum Islam. Fungsi peradilan Islam. Untuk fungsi peradilan Islam di sini ada 4. Yang pertama yaitu menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Yang kedua mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat. Yang keempat yaitu mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar. Jadi di sini ada 4 fungsi dan teman-teman juga bisa baca nanti ketika saya sudah mengirimkan PPT-nya. Kemudian selanjutnya itu hikmah peradilan Islam. Yang pertama yaitu terwujudnya masyarakat yang bersih. Nah, maksudnya masyarakat yang bersih di sini yaitu masyarakat yang melakukan hukum Islam dengan baik. Tidak ada yang namanya kemungkaran. Kemudian juga melaksanakan perintah-perintah yang sesuai dengan hukum Islam. Kemudian yang kedua yaitu terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selanjutnya terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Jadi adanya peradilan Islam ini hikmahnya yaitu untuk mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat. Selanjutnya untuk hikmah yaitu terciptanya ketentraman, kedamaian dan keamanan dalam masyarakat. Selanjutnya, dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah bagi semua pihak. Jadi selain mewujudkan keadilan, ketentraman, kedamaian, dan juga keamanan, peradilan Islam di sini juga hikmahnya untuk mewujudkan atau meningkatkan ketakwaan bagi semua pihak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjut kepada sebab yang kedua yaitu tentang hakim. Pengertian hakim. Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Terkait dengan kedudukan hakim, Rasulullah SAW menjelaskan dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi berikut. Idza khalasal qadi fi makanihi habatu alaihi malakani yusaddidanihi wa yurshidanihi malam yahbir fa idza jara araja wa tarakahu. Jadi di sini kedudukan seorang hakim itu sangat tinggi karena di mana hakim itu menyelesaikan atau mengadili suatu perkara dengan menggunakan hukum Islam. Dan hakim ini memang diangkat oleh pemerintah. Jadi tidak sembarang orang itu diangkat sebagai hakim karena memang tugas hakim di sini itu sangat berat. Selanjutnya yaitu
yaitu syarat-syarat hakim. Di sini ada 14 syarat hakim. Bisa dibaca juga ya teman-teman. Di sini ada yang pertama itu beragama Islam, kemudian akil balik. Jadi untuk anak yang masih belum akil balik maka itu tidak bisa atau tidak boleh menjadi seorang hakim. Kemudian sehat jasmani dan rohani, orang yang merdeka. Nah, jadi hamba sahaya tidak boleh menjadi hakim. Kemudian berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Seorang laki-laki bukan perempuan. Yang ketujuh, memahami hukum Al-Quran dan Sunnah. Yang kedelapan, memahami ijma ulama serta perbedaan-perbedaan tradisi umat. Yang sembilan, memahami bahasa Arab dengan baik. Yang kesepuluh, mampu dan menguasai metode ijtihad. 11, seorang hakim harus dapat mendengarkan dengan baik. Yang ke-12, seorang hakim harus dapat melihat. Kemudian hakim itu juga harus mengenal baca tulis. Yang ke-14 yaitu hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam hakim. Rasulullah SAW bersabda, hakim itu ada 3 macam. Hanya satu yang masuk surga, sementara 2 macam hakim lainnya masuk neraka. Nah, jadi di sini dijelaskan dalam sabda Rasulullah bahwa adapun yang masuk surga, hakim yang masuk surga adalah seorang hakim yang mengetahui al-haq atau kebenaran dan memutuskan perkara dengan kebenaran itu. Jadi hakim yang disabdakan Rasulullah bahwa beliau itu bisa masuk surga, yaitu hakim yang benar-benar mengetahui kebenaran dan juga memutuskan suatu kebenaran itu dengan baik. Kemudian untuk hakim yang disabdakan Rasulullah akan masuk neraka, yaitu hakim yang mengetahui kebenaran lalu berbuat zalim dalam memutuskan perkara. Selanjutnya yaitu hakim yang memutuskan perkara atau memvonis karena buta dan bodoh. Jadi kedua macam hakim ini dikatakan Rasulullah bahwa keduanya ini akan masuk neraka. Kemudian tata cara menentukan hukum. Nah, tata cara menentukan hukum di sini yang pertama, pendakwa atau penuduh itu menyampaikan dakwaan atau tuduhannya, sementara terdakwa mendengarkan dan memperhatikan dakwaannya dengan baik. Kemudian hakim mengecek dakwaan atau tuduhan tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan penting dan dakwaan disertai dengan bukti yang benar. Jadi pendakwa ini selain dia menyampaikan dakwaan, maka pendakwa di sini harus memiliki bukti-bukti yang benar sebagai bahan untuk menunjang dakwaannya. Kemudian cara yang ketiga yaitu jika terdakwa menolak dakwaan yang ditujukan kepadanya, ia harus bersumpah bahwa dakwaan tersebut salah. Jadi ketika pendakwa itu sudah menyampaikan tuduhannya, nah sedangkan terdakwa itu menolak dakwaan tersebut, maka seorang terdakwa ini harus bersumpah untuk menolak dakwaan yang telah dituduhkan kepadanya. Cara yang keempat yaitu jika pendakwa menunjukkan bukti-bukti yang benar, hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan meskipun terdakwa menolak dakwaan tersebut. Begitu sebaliknya. Jadi apabila pendakwa ini menunjukkan bukti-bukti yang benar, maka hakim itu benar-benar harus memutuskan kebenaran bahwa pendakwa ini memang benar menunjukkan atau menyampaikan dakwaan. Nah, sebaliknya apabila terdakwa ini ternyata melakukan kebenaran dan pendakwa ini tidak memberikan bukti yang benar, maka hakim ini memutuskan sesuai dengan kebenaran dari yang telah disampaikan oleh terdakwa. Nah, selanjutnya, hakim ini tidak boleh menjatuhkan hukuman atau vonis jika dalam keadaan yang pertama sedang marah, kemudian lapar, bersin-bersin, banyak begadang, sedih, sangat gembira, sakit, sangat mengantuk, sedang menolak keburukan, dan sangatnya panas atau dingin. Jadi di sini hakim itu tidak boleh sembarangan menjatuhkan hukuman. Nah, ketika seorang hakim ini berada dalam keadaan yang sudah dipaparkan di sini, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman karena bisa jadi hukuman tersebut bisa jadi keadaan yang ada pada hakim ini mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan nantinya. Kemudian di sini ada kedudukan hakim wanita. Menurut mazhab Maliki,
madhab Syafi'i dan madhab Hambali tidak diperbolehkan pengangkatan hakim wanita. Sedangkan menurut Imam Hanafi membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali urusan had dan kisos. Sedangkan menurut Ibnu Jarir At-Tabari membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala urusan seperti halnya hakim pria. Jadi di sini ada beberapa madhab yang kita bisa memilih salah satunya untuk menentukan apakah wanita itu bisa menjadi hakim atau tidak. Kemudian selanjutnya yaitu masuk ke subbab saksi. Nah, pengertian saksi. Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Saksi diharapkan dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya sesuai sehingga para hakim dapat mengadili terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada termasuk keterangan dari para saksi. Jadi di sini selain bukti-bukti yang benar itu dibutuhkan juga beberapa saksi yang akan memberikan kesaksiannya terhadap suatu perkara sehingga saksi ini memberikan suatu kebenaran apakah yang didakwakan itu sesuai ataukah tidak. Syarat-syarat untuk menjadi saksi, yang pertama itu Islam, kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima yaitu adil. Kemudian saksi yang ditolak. Nah, di sini ada beberapa saksi yang ditolak. Yang pertama yaitu saksi yang tidak adil. Jadi, saksi itu harus adil sesuai dengan syarat yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua yaitu saksi seorang musuh kepada musuhnya. Jadi tidak boleh menggunakan saksi di mana saksi itu memang musuh, diketahui dia itu menjadi musuh dari terdakwa seperti itu. Kemudian saksi seorang ayah kepada anaknya. Nah, di sini juga ditolak saksi ayah kepada anaknya. Begitu sebaliknya saksi seorang anak kepada ayahnya. Selanjutnya yaitu saksi yang ditolak yaitu saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa. Jadi di sini termasuk juga orang yang menumpang di rumah terdakwa itu persaksiannya ditolak. Kemudian kita berlanjut pada subbab yang keempat yaitu penggugat dan bukti. Pengertian penggugat. Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat atau orang yang digugat. Jadi di sini penggugat di sini sama halnya dengan pendakwa atau penuduh. Nah, jadi sama-sama memiliki arti penggugat, penuduh atau pendakwa. Sedangkan pengertian bukti yaitu barang bukti adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penggugat atau pendakwa di sini harus membawa bukti, di mana bukti ini yang akan menunjukkan kebenaran akan dakwaan yang dia tuduhkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya, terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan harus terlebih dahulu dicari tahu sebab ketidakhadirannya. Menurut Imam Abu Hanifah, mendakwa orang yang tidak ada atau tidak hadir dalam persidangan diperbolehkan, seperti Nabi Muhammad SAW pernah memberi keputusan atas pengaduan istri Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan tidak hadir dalam persidangan. Jadi menurut Imam Abu Hanifah di sini sesuai dengan sunnah atau hadis Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu pernah dulu memberikan keputusan atas pengaduan istri Abu Sufyan ketika Abu Sufyan itu tidak hadir dalam persidangan. Jadi boleh saja menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian di sini penjelasan tentang tergugat. Tergugat adalah orang yang terkena gugatan. Tergugat bisa membela diri dengan membantah kebenaran gugatan melalui dua cara, yaitu menunjukkan bukti dan bersumpah. Nah, jadi di sini tergugat adalah orang yang terdakwa atau orang yang tertuduh. Tergugat di sini dia bisa membela diri melalui dengan bukti yang dia bawa juga dan juga dia bisa menggunakan
atau melakukan sumpah terhadap gugatan yang diberikan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'i alaih. Pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah. Jadi di sini pendakwa itu orang yang menuduh, dia itu harus memiliki bukti-bukti, menunjukkan bukti-bukti yang memperkuat dakwaannya. Sedangkan terdakwa sendiri apabila dia itu tidak memiliki bukti-bukti kebenaran untuk menolak dakwaan yang dituduhkan kepadanya, maka dia itu harus bersumpah untuk memberikan penguatan atas penolakan dari gugatan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya yaitu sumpah. Syarat orang yang bersumpah. Syarat orang yang bersumpah yang pertama yaitu mukallaf, yang kedua kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi dia itu bersumpah memang atas kemauan diri sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Kemudian disengaja, bukan karena terlanjur atau lain-lain. Jadi di sini orang yang bersumpah itu dia tuh harus sesuai dengan kemauan dan juga disengaja, bukan karena ketidaksengajaan atau keterlanjuran. Nah, pelanggar sumpah harus membayar kafarat yamin. Jadi, apabila seseorang ini dia melanggar sumpah, maka dia diwajibkan untuk membayar kafarat yamin. Nah, kafarat yamin di sini dapat memilih di antaranya memberikan makanan pokok kepada 10 orang miskin masing-masing 3/4 liter. Kemudian juga bisa memilih memberikan pakaian yang pantas kepada 10 orang miskin. Bisa juga memilih memerdekakan hamba sahaya. Sedangkan sekarang sudah tidak ada hamba sahaya, jadi untuk kafarat yamin di sini dapat memilih antara dua, yaitu yang pertama dan yang kedua. Jika pelanggar sumpah tidak mampu membayar antara 3 hal tersebut, maka kafaratnya adalah berpuasa 3 hari. Nah, di sini juga ada pilihan apabila memang pelanggar sumpah ini tidak dapat memilih antara 3 kafarat yamin di sini, maka dia diperbolehkan untuk mengganti kafarat tersebut dengan berpuasa 3 hari. Kemudian penjelasan hikmah sumpah. Nah, hikmah sumpah di sini pertama itu peradilan ini diharapkan akan tercipta keadilan yang baik. Kemudian masyarakat memperoleh hak-haknya melalui jalur yang sah dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, terciptanya keadilan dan perdamaian dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, dengan adanya peradilan diharapkan terwujudnya aparatur penyelenggara peradilan yang adil, jujur, bersih, dan berwibawa. Yang kelima yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Baik, mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo ditanyakan, bisa ditanyakan melalui chat di grup. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.